paksa karena sepertinya untuk ke pintunya itu kami dari gereja sudah sering menghubungi anak-anak beliau dari dulu. Gara-gara netizen kok. Aku paling dipermasalahkan dok, yaitu membawa embel-embel mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang beberapa belakangan terakhir itu lagi ramai banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Dan langsung aja kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama ini ada sebuah topik yang cukup membuat kita sebagai netizen juga berduka dan juga sedih banget guys melihatnya. Jadi baru-baru ini ada sepasang lansia, oma opa yang ditemukan dalam kondisi yang sudah berpulang. Jadi guys, sebelumnya itu viral di sosial media tentang penemuan jenazah dari sepasang lansia bernama Hans sang suami yang berusia 83 tahun dan istrinya yang bernama Rita yang berusia 73 tahun. Dan penemuan ini dilaporkan oleh warga sekitar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Dan aku juga kemarin udah lihat ya bagaimana videonya dan mohon maaf banget kita nggak bisa tampilinnya guys videonya di sini, mohon maaf banget. Dalam video beredar kita melihat bagaimana warganya yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut dengan membuka pintu itu secara paksa karena sepertinya untuk ke pintunya itu dikunci dari dalam. Itu yang aku lihat guys ya. Makanya mereka mencoba untuk buka dan setelah para warga ini berjuang gitu ya untuk membuka, akhirnya pintunya terbuka juga. Setelah itu mereka pun masuk dan mereka di sana terkejut banget melihat bagaimana sepasang lansia itu sudah dalam kondisi yang tak bernyawa. Dan guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari berita1.com, untuk para warga terpaksa membuka pintu itu secara paksa dikarenakan untuk sepasang lansia ini sudah lama gak terlihat. Selain itu, warga juga mencium bau yang gak sedap dari rumah mereka sejak hari Sabtu tanggal 12 Juli 2024. Dan setelah pintu dibuka, mereka ditemukan dalam kondisi seperti itu. Dan kemudian barulah Ketua RT menghubungi Polsek Jonggol. Dan setelah mendapatkan laporan, Kapolsek Jonggol Kompol Wagiman mengatakan bahwa dirinya langsung memimpin anggotanya untuk melakukan olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke RSUD Cilengsi untuk diperiksa. Menurut pernyataan Wagiman, pihak keluarga telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan kedua jenazah pasangan itu telah ditangani oleh pihak rumah sakit dan telah dimakamkan secara layak oleh pihak gereja dan keluarga. Selain itu, Wagiman juga menjelaskan nih guys bahwa berdasarkan keterangan para tetangga, pasangan lansia ini tinggal berdua saja. Sang istri itu disebutkan sudah lama menderita stroke, sedangkan suaminya itu juga sudah lansia. Kemudian ada akun di X yang bernama Andy McKenzie yang telah memberikan informasi lebih lanjut soal opa dan oma. Menurut tim visum dari Polsek dan RSUD, oma dan opa sudah meninggal sekitar 4-5 hari lalu. Ya antara hari Selasa atau Rabu tanggal 9 atau tanggal 10 Juli 2024. Kemudian akun tersebut juga mengatakan, kami dari gereja sudah sering menghubungi anak-anak beliau dari dulu-dulu ketika kunjungan atau mengadakan perjamuan kudus ke rumah atau ketika kerja bakti dan pernah bergantian mengantarkan makanan antar warga dan presbiter SP3 sebelum akhirnya keluarga menyerahkan ke tetangga untuk memasakkan makanan untuk oma dan opa. Biasanya opa akan menelpon gereja kalau memerlukan sesuatu, tetapi kali ini enggak ada telepon. Memang ini menjadi pelajaran buat kita semua, terutama bagi kami di Cipecang. Opa sendiri adalah mantan pelaut dan oma mantan bintang radio dan pernah bekerja di RRI. Sayang, ketiga anak laki-laki beliau jarang sekali berkunjung atau mengajak oma dan opa tinggal bersama dengan mereka. Banyak cerita di seputaran mengapa ketiga anak oma dan opa tidak peduli. Kami sendiri sudah berupaya yang terbaik untuk memperhatikan dan menjaga oma dan opa, termasuk membersihkan rumah beliau. Mungkin minggu kemarin adalah waktu Tuhan bagi oma dan opa. Seluruh biaya visum, peti, dan pemakaman ditanggung oleh jemaat Cipecang. Hanya itu yang bisa kami buat. Jujur, pas lihat videonya kemarin, ya Allah sedih banget. Nyesek banget guys. Dan sekali lagi, Mimi mengucapkan turut berduka cita atas apa yang terjadi. Dan aku juga nggak mau ngejudge apapun kenapa anaknya begini begitu. Karena guys, balik lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Kita sebagai orang luar juga nggak bisa menilai. Kita nggak bisa menjudge bagaimana ini itu. So, daripada makin perkeruh suasana dengan berbagai macam opini liar, lebih baik kita doakan saja. Semoga untuk mendiang oma dan juga opa dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan semoga pihak keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan kesabaran.
Amin. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke informasi berikutnya. Kita bakal bahas tentang bagaimana Dr. Richard Lee yang membela Willy Salim. Namun statementnya ini berujung blunder. Waduh. Lantas kenapa dapat seperti itu? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Willy Salim itu dikritik dikarenakan menyatakan keinginannya untuk mengalahkan Mr. Beast demi mengharumkan nama Indonesia. Nah tujuannya yang ingin mengharumkan nama Indonesia dengan jumlah followers ini lantas dikritik. Karena menurut banyak netizen, nama negara itu nggak akan harum dari jumlah followers seorang konten kreator. Melainkan tentang bagaimana prestasi, nilai, dan juga impact dari konten yang dibuat oleh konten kreator tersebut. Dan guys, nggak sedikit dari netizen yang menyoroti tentang bagaimana konten-konten berbagi dari Willy Salim. Ketika berbagi, ada statement dari Willy yang mengatakan apakah sudah follow? Nah ini juga lantas kembali lagi dirujak oleh netizen. Dan guys, melihat bagaimana Willy Salim yang terus dihujat ataupun dikritik oleh netizen, Dr. Richard Lee sebagai orang yang juga kalau aku lihat lumayan dekat juga sih dengan Willy Salim, itu akhirnya ikut buka suara dan juga membela Willy Salim. Dalam statementnya Dr. Richard mengatakan seperti ini, mari kita simak ya bersama-sama. Tahu nggak dok, Willy Salim lagi dihujat dok. Iya sih, aku ada lihat. Gara-gara netizen gue. Aku coba kasih pandangan ya. Mungkin pendapatku kurang netral karena aku temenan dengan Willy Salim. Tapi aku rasa dia keren sih. Kalau kalian ngikutin dia dari lama ya. Kalian ngerasa nggak di tahun ini, tahun 2024 ini, dia berani pindah ke zona yang baru. Jadi keluar dari zona nyaman dia. Dimana tahun-tahun lalu dia cuma memberi, bagi iPhone, bagi ini, bagi itu. Tapi di tahun 2024 ini, dia buat produk, dia bikin bisnis, bikin networking dengan beberapa orang hebat. Aku ngeliatnya dia berubah jadi jauh lebih dewasa, punya ambisi, ada sesuatu yang dia mau kejar. Seperti mau kejar followersnya Mr. Beast, nggak ada salahnya dengan itu. Dan aku salutnya ketika orang keluar dari zona nyaman, berusaha mencapai sesuatu hal yang lebih besar, itu pasti akan dialamin semua orang yang keluar dari zona nyaman. Yang aku pengen komentarin, baik siapa ya, banyak banget ya tiktoker kayak kasih komentar kayak Ali Hamzah, aku ngeliatnya ngetawain. Apa yang mau dibanggain dari Willy Salim kejar Mr. Beast? Aku kira itu suatu prestasi. Aku nggak ngerasa itu nggak prestasi loh. Kalau misalnya ada followers yang lebih tinggi dari Raffi Ahmad, bagi aku itu prestasi bagi aku. Ada followers yang lebih tinggi daripada Mr. Beast, bagi aku itu prestasi. Kalau di ngomong lebih bagus Pandawara yang disupport, lebih bagus lagi. Permasalahannya Pandawara tuh 10 juta ya, atau berapa juta? Terlalu jauh gapnya. Ya kita realistis aja, yang nomor 1 di Indonesia kan si Willy Salim. Tentu Willy Salim yang on the track untuk ngejar. Nggak mungkin aku kan yang ngejar Mr. Beast kan. Terus kalau ada yang ngomong prestasinya apa? Bagi-bagi ya. Ya kan orang Indonesia yang suka dibagi-bagi. Gimana sih? Kalian itu menghujat diri sendiri atau bagaimana ya? Kok heran sih? Orang Indonesia ini ngomong pengemis banyak, dimanfaatin orang untuk bagi-bagi pakai marah. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Dr. Richard Lee. Jujur, aku ada setuju juga sih dengan opininya. Namun ada juga hal yang agak aku kurang setuju teman-teman dengan opininya Dr. Richard Lee. Anyways, sebelum aku berkomentar, mari kita simak dulu ya seperti apa tanggapan dari netizen ataupun konten kreator yang lain. Terutama Ali Hamzah yang namanya tadi disebut oleh Dr. Richard. Let's see bagaimana tanggapan dari Ali Hamzah akan hal ini. Bang, Dr. Richard menyenggol Anda. Wah, makin panjang nih dramanya. Yuk kita lihat dulu ya apa yang disenggol dia. Ali Hamzah, aku ngeliatnya ngetawain. Apa yang mau dibanggain dari Willy Salim kejar Mr. Beast? Aku kira itu suatu prestasi. Wah, kok jadi agak lain begini, Dok? Jadi dokter setuju dengan konten-konten pembodohan di mana harus follow dulu baru dapat hadiah? Jangan begitu Dr. Richard, dokter kan orang berpendidikan nih. Gimana ceritanya suatu saat nanti ya, ketika anak-anak bangsa kita tuh lebih bangga mempunyai banyak followers daripada menang olimpiade. Gimana dok? Bener nggak apa kata gue? Pernah nggak dokter di posisi yang kayak 100 juta di depan mata tapi nggak dapat 100 juta gara-gara nggak follow dulu? Mungkin dokter nggak relate kali ya. Seperti halnya dokter mengedukasi di dunia skincare. Wah, mantep banget, gue juga setuju gitu kan. Tapi kok yang kayak gini kok lengah dok? Karena ini bestia tuh bagaimana nih? Jujur, mengedukasi SDM Indonesia tentang uang ini lebih susah daripada mengedukasi skincare, bener gak? Gue kayak jadi kecewa sama Dr. Richard, jangan sampai nanti kejadian sama Dr. Richard juga. Kok heran sih? Orang Indonesia nih ngomong pengemis banyak, dimanfaatin orang untuk bagi-bagi pakai marah. Nah, di situ poinnya, berarti Dr. Richard ini sadar tapi membiarkan. Gimana ini dok? Yang membangun mental pengemis itu siapa? Kalau bukan content creator yang ala-ala giveaway tai kucing. Dan satu lagi yang paling dipermasalahkan dok, yaitu membawa embel-embel mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia kayak what the? Nih gue tanya sama lu pada ya, ketika dia berhasil melampauin Mr. Beast, siapa orang pertama yang bangga? Ya diri dia sendiri. Kalian gak dapat apa-apa, follow dulu baru dapat hadiah, teruslah berharap seperti orang susah.
Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Ali Hamzah. Dari statementnya tadi, dia tuh seperti bertanya kepada Dr. Richard, apakah Dr. Richard di sini mendukung adanya konten-konten yang akan melakukan pembodohan terhadap publik? Menurut Ali Hamzah, konten-konten berbagi seperti yang dilakukan oleh Willy Salim ini, kemudian nanti ditanya apakah sudah follow atau tidak, ini ditakutkan akan memunculkan mental-mental minta-minta nantinya. Selain itu, menurut Ali, yang paling dipermasalahkan di sini adalah tentang bagaimana embel-embel mengharumkan nama Indonesia dengan mengalahkan followersnya Mr. Beast. Menurut Ali, ada cara lain yang lebih membanggakan ketimbang dari followers, mulai dari Olimpiade ataupun konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, seperti yang dilakukan oleh Pandawara. Dan kalau kalian sendiri bisa mendengarkan statementnya Ali Hamzah atau pendapatnya Ali Hamzah gimana? Apakah kalian setuju ataupun nggak setuju? Ntar komennya di kolom komentar. Kemudian ada juga Kak Aurora yang sudah memberikan pendapatnya nih teman-teman. Adapun untuk Kak Aurora mengatakan seperti ini. Mari kita lihat. Tahu nggak dok, Willy Salim lagi dihujat dok. Iya sih, aku ada lihat. Gara-gara netizen Gue mau menanggapi videonya Dr. Richard yang ini karena ada beberapa hal yang gue kurang setuju di statementnya. Oke, gara-gara netizen gitu ya. Nah, mungkin buat Dr. Richard Lee yang sekarang, yang udah banyak banget followernya, yang udah dikenal banyak banget sama orang, mungkin udah nggak terlalu butuh yang namanya netizen follow gitu ya. Tapi beda cerita sama yang Dr. Richard Lee yang dulu, yang sebelum menjadi apa-apa, yang belum dikenal banyak orang, yang masih jadi orang biasa ya. Ingat nggak dulu Dr. Richard itu merintis seperti apa? Gara-gara siapa Dr. Richard ini bisa sukses atau dikenal banyak orang seperti sekarang? Itu gara-gara netizen ya. Kalau nggak ada netizen, Dr. Richard ini nggak mungkin jadi yang seperti sekarang. Jadi jangan pernah ngatain netizen itu goblok. Karena kalau nggak ada mereka, Dr. Richard juga nggak sampai seperti sekarang. Emang di sisi lain gue mengakui kalau Willy Salim itu keren guys. Karena kenapa? Karena di umur yang 22 dia bisa sesukses yang seperti sekarang gitu. Nggak semua orang bisa seperti itu. Jujur gue sependapat ataupun setuju sama Kak Aurora. Seharusnya nggak mengatakan netizen seperti itu ya guys. Karena balik lagi, kita sebagai content creator ya, yang nonton video kita siapa kalau bukan netizen? Yang kasih dukungan, kasih support, kasih kritikan, kasih hujatan, ya netizen juga. Ya we know about it. Namanya juga dunia seperti ini gitu ya kan. Nggak selamanya manis teman-teman. Pasti ada juga pahitnya. Dan di sini menurut gua ya teman-teman, netizen yang memberikan kritikan kepada Willy Salim dikarenakan pengen mengalahkan Mr. Beast, pengen mengalahkan followersnya untuk mengharumkan nama Indonesia, itu kita nggak bisa salahin sepenuhnya karena mereka itu punya alasan kenapa mereka mengkritik Willy Salim dikarenakan ingin mengalahkan Mr. Beast untuk mengharumkan nama Indonesia. Mereka punya alasan sendiri dan kemarin kita juga udah bahas ya teman-teman, dan nampaknya kita nggak perlu bahas lagi di sini. Dan aku rasa kalian juga udah pada tahu kenapa banyak dari netizen yang mengkritik ataupun sampai nyinyir sama Willy Salim dikarenakan hal tersebut. Dan lanjut kita dengerin lagi statement dari Kak Aurora. Punya ambisi, ada sesuatu yang dia mau kejar. Berarti mau kejar followersnya Mr. Beast. Nggak ada salahnya dengan itu. Sebenarnya nggak ada salahnya kok kalau si Willy itu punya ambisi yang sebegitu besar, punya mimpi yang sebegitu besar, mau ngejar followernya Mr. Beast. Itu nggak ada yang nyalahin sebenarnya. Yang di sini yang dipermasalahin sama netizen Indonesia itu adalah Willy itu bawa-bawa nama mau mengharumkan nama Indonesia dengan mengalahkan, dengan menyaingi followersnya Mr. Beast. Tapi kalau misalnya si Willy ini bahasanya dia mau mengejar follower Mr. Beast, sebenarnya menurut gue sah-sah aja. Cuman yang salahnya di sini adalah, ini menurut gue ya, Willy itu menyampaikannya dengan kata-kata mau menyaingi. Yang menurut gue nggak perlu ada yang saling menyaingi gitu. Apalagi sesama content creator harusnya bisa saling collab, harusnya bisa saling berkolaborasi gitu ya. Apa yang mau dibanggain dari Willy Salim kejar Mr. Beast? Aku kira itu suatu prestasi. Aku nggak ngerasa itu nggak prestasi loh. Kalau misalnya ada followers yang lebih tinggi dari Raffi Ahmad, bagi aku itu prestasi bagi aku. Prestasi dalam hal apa dulu? Mungkin bagi dokter iya prestasi, tapi kalau bagi negara Indonesia menurut gue itu bukan suatu hal yang bisa disebut prestasi dengan banyak-banyakan followers gitu. Karena kan yang dikeluar-keluarin sama Willy itu dia mau membanggakan Indonesia dengan cara mengalahkan followersnya Mr. Beast ya. Jadi perlu ditekanin, si Willy ini mau membanggakan negara Indonesia guys, bukan mau membanggakan siapapun gitu. Jadi menurut gue ini nggak nyambung. Setuju banget sama Aurora. Di sini poinnya Willy itu kan pengen membanggakan Indonesia ya. Mungkin untuk secara personal pasti bangga lah teman-temannya. Tapi untuk negara gimana? Karena kan tujuan dari Willy di sini itu pengen mengharumkan nama
nama Indonesia guys dengan mengalahkan jumlah followersnya MrBeast. Jadi netizen pun bertanya-tanya korelasi mengharumkan nama Indonesia dengan jumlah followers itu bagaimana? Itu aja sih sebenarnya. Lanjut kita dengerin lagi statement dari Aurora. Ngomong lebih bagus Pandawara yang disupport, lebih bagus lagi. Permasalahannya Pandawara tuh 10 juta ya, atau berapa juta? Terlalu jauh gapnya. Ya kita realistis aja, yang nomor 1 di Indonesia kan si Willy Salim. Tentu Willy Salim yang on the track untuk ngejar. Nggak mungkin aku kan yang ngejar MrBeast kan. Iya, Pandawara tuh memang masih jauh banget, masih 10M sekian gitu ya, masih jauh banget gitu. Tapi yang perlu disaingi itu apa? Prestasinya, bukan followersnya. Jadi kalau misalnya netizen ini mau lebih mendukung si Pandawara, menurut gue sah-sah aja. Karena menurut gue pribadi memang konten-kontennya si Pandawara itu lebih berguna buat bangsa Indonesia gitu ya, bukan buat menyaingi MrBeast gitu. Jadi menurut gue di sini si Dr. Richard ini harus paham betul-betul dulu konteksnya Willy itu apa. Bener, setuju banget sih sama Aurora. Nampaknya mohon maaf ya dokter, tanpa mengurangi rasa hormat atau bagaimana, sorry banget. Tapi nampaknya untuk Dr. Richard juga harus paham dulu dengan apa tujuan dari Willy Salim di sini. Dan Dr. Richard juga perlu tahu kenapa untuk banyak netizen itu lebih banyak mendukung Pandawara atau Bobo Santoso lah misalnya. Karena menurut mereka konten-konten dari Pandawara sama Bobo Santoso itu kayak lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. For the example adalah Pandawara. Sebenarnya Pandawara juga udah speak up sih teman-teman. Mereka itu juga gak pengen dibawa-bawa dalam drama-drama seperti ini, serius. Tapi kayak kembali lagi dibawa dan juga dibawa lagi gitu ya kan. Sampai di-mention juga sama Dr. Richard akan Pandawara. Anyway, berbicara mengenai Pandawara yang banyak didukung, kenapa sih mereka itu banyak disupport oleh netizen Indonesia? Ya kalian sudah dapat lihat lah ya teman-temannya gimana effort mereka untuk membersihkan tempat-tempat yang ada di Indonesia. Jujur, gak semua orang bisa seperti itu loh guys. Langsung turun, bersihin, angkat kotoran ini, kotoran itu. Gak semuanya mau seperti Pandawara. Dan impactnya juga langsung terasa ya. Lingkungan sekitar jadi bersih. Dan tentu konten mereka itu benar-benar positif banget. Edukasinya juga dapat banget. So di kanal-kanal itu gak heran kenapa banyak orang yang lebih mensupport Pandawara dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kita akan dengerin lagi pendapat dari Aurora. Dan kalau kita pikir-pikir yang paling berpotensi mengalahkan followersnya MrBeast di TikTok ya Willy Salim gitu. Tapi poinnya kan bukan di sana teman-teman. Poinnya adalah untuk mengharumkan nama Indonesia. Dan menurut netizen, konten yang lebih berpotensi untuk mengharumkan nama Indonesia adalah Pandawara. Seperti itu. Yang ngomong prestasinya apa? Bagi-bagi ya. Ya kan orang Indonesia yang suka dibagi-bagi. Gimana sih? Kalian itu menghujat diri sendiri atau bagaimana ya? Kok heran sih? Orang Indonesia ini ngomong pengemis banyak, dimanfaatin orang untuk bagi-bagi pakai marah. Nah ini juga gue agak-agak lucu ya. Orang Indonesia kan yang suka memang dibagi-bagi. Awalnya itu gimana? Karena ada konten seperti ini ya, menurut gue banyak warga Indonesia, banyak orang-orang yang kurang mampu itu berharap lebih sama si Willy gitu. Jadi kalau nggak ada konten seperti ini, orang Indonesia juga nggak akan kepikiran kok untuk minta-minta gitu loh intinya. Alright, untuk yang ini aku no comment ya guys. Kalian mungkin bisa komen tentang fenomena yang satu ini. Apakah kalian juga sama seperti Kak Aurora? Sementara itu untuk Willy Salim itu telah membuat video terbaru dan di sini dia mengatakan gua mohon maaf sebesar-besarnya. Dan video dari Willy seperti ini guys. Mari kita simak ya bersama-sama. Percaya diri boleh, sadar diri lebih baik. Pertama, gue mau minta maaf sama kalian semua. Gue sadar mungkin gue emang belum pantas buat bawa nama Indonesia. Gue akuin gue salah dan egois karena terlalu berambisi. Gue juga sadar mungkin mimpi gue ketinggian. Kata-kata gue terlalu sombong, terlalu percaya diri untuk naik level ke jenjang internasional. Dari hati gue yang paling dalam, sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Gue beneran pengen dunia tahu kalau orang-orang Indonesia itu hebat-hebat. Pastinya bisa lewat siapa aja, nggak harus lewat gue. Atau bisa jadi kalian yang lagi nonton video ini. Jangan ada perpecahan, ayo kita saling bersatu. Jadi selama 6 bulan terakhir, gue udah ngerencanain untuk bikin sebuah karya gebrakan besar berskala nasional dengan hadiah 1 miliar rupiah. Pertama di Indonesia dan satu-satunya terbuka untuk umum dari Sabang sampai Merauke. Kalian semua berkesempatan untuk ikutan. Gua terbangin langsung ke Jakarta untuk berkompetisi. Gamenya masih rahasia, cukup sulit dan beresiko, penuh perjuangan. Siapin mental kalian. Hadiahnya nggak bisa didapetin dengan cuma-cuma. Gue juga akan berkolaborasi menggandeng seseorang yang sangat besar. Gue belum bisa kasih tahu sekarang, masih rahasia. Surprise!
tapi kalian tahu dia siapa. Tunggu tanggal mainnya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Willy Salim. Menanggapi bagaimana video Willy Salim tadi, menurut aku ya, sebenarnya gak ada yang salah kok. Kalau Willy Salim itu percaya diri, punya ambisi besar, pengen sampai dikenal oleh orang internasional, menurut aku nggak ada yang salah. Justru aku sangat mengapresiasi banget akan hal tersebut ya. Tapi seperti yang aku lihat ya, dari kritikan-kritikan para konten kreator dan juga netizen-netizen lain, kenapa banyak yang mengkritik Willy kemarin? Karena mereka merasa bahwa kalau kontennya seperti ini, mereka berpendapat bahwa konten seperti itu nggak akan membanggakan Indonesia, meskipun seandainya followersnya mungkin sudah melampaui followersnya MrBeast. Namun untuk kali ini Willy kan bakal ngebawa sebuah gebrakan ya, yang mana dia akan mengadakan sebuah kompetisi yang hadiahnya juga wow, 1M ya tadi, wow dewa banget. Dan menurut aku ini menunjukkan bahwa Willy itu sudah mulai untuk meningkatkan kontennya dari yang mungkin bagi-bagi biasa sekarang dibuatin kompetisinya. Dan menurut aku itu jauh lebih seru dan juga menarik sih. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian? Entar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye bye.